Subuh baru saja merangkak naik ketika suara azan dari musala kecil di ujung desa terdengar pelan, menggema di antara kabut tipis yang masih menggantung di udara. Cahaya matahari belum sepenuhnya muncul, membuat halaman rumah Wagiman masih dibalut warna kelabu dingin. Dari balik pintu kayu yang catnya mulai terkelupas, seorang lelaki tua berperawakan kurus namun tegap melangkah keluar sambil menghela napas panjang. Wagiman, 66 tahun, kulitnya legam terbakar matahari, rambutnya memutih lebih cepat dari usianya. Dia duduk sebentar di kursi bambu tua di serambi, merasakan dingin pagi yang lembab. Seperti biasa, sebelum melakukan apapun, ia membuat secangkir teh panas dengan gula yang tak seberapa. Uapnya tipis, namun cukup menghangatkan suasana. Di depannya, terparkir mikrolet miliknya, warna biru pudar, sedikit berkarat di bagian bawah pintu, namun mesinnya masih cukup kuat untuk bekerja setiap hari. Mikrolet itulah yang menopang kehidupan keluarganya sejak bertahun-tahun lalu. Itu bukan kendaraan mewah, bahkan tidak layak disebut nyaman bagi sebagian orang, tapi bagi Wagiman, itu adalah satu-satunya tanda bahwa ia belum menyerah pada keadaan. Sambil menyeruput teh, ia memandang kendaraan itu dengan perasaan campur aduk. Ada bangga, ada cemas, ada rasa sayang yang sulit dijelaskan. Mobil ini sudah tua, tapi kita lebih tua lagi, Min. Gumamnya sembari tersenyum kecil. Pintu rumah berderit pelan. Sulastri keluar dengan kerudung kusam yang biasa ia pakai setiap pagi. Wanita itu berusia hampir sebaya dengan Wagiman, namun wajahnya tampak lebih muda, mungkin karena sikapnya yang selalu lembut dan sabar. Sudah diperiksa bannya? Jangan sampai kempes lagi di hutan, katanya sambil memegang tangan suaminya. Belum, ini mau sekalian habiskan teh dulu, jawab Wagiman. Sulastri duduk di sampingnya, memandang pekarangan kecil yang ditanami aneka sayuran. Cabai yang merah menyala, kangkung yang rimbun dan daun bawang yang tampak baru disiram semalam. Setidaknya kebun ini masih bisa bantu makan sehari-hari, ujar Sulastri dengan nada syukur. Wagiman mengangguk, meski di dalam hatinya ada rasa khawatir yang sulit disembunyikan. Pendapatan mikrolet sudah turun jauh sejak warga desa mulai banyak yang membeli motor sendiri. Dulu, penumpang bisa penuh sejak dari terminal kecamatan. Tapi sekarang kadang dari pagi hingga zuhur hanya dapat 2 atau 3 orang. Ketika sedang tenggelam dalam pikiran, pintu rumah kembali terbuka. Randy, anak sematawayang mereka yang berumur 17 tahun keluar sambil merapikan seragam SMA. Tubuhnya lebih tinggi dari ayahnya, kulitnya kuning langsat, dan wajahnya mirip Sulastri, lembut dan jujur. Pagi, Pak. Pagi, Mak. Sapanya sambil meraih roti buatan ibunya yang dibungkus daun pisang. Pagi, Le. Jawab Wagiman. Bapak antar sampai simpang jalan saja. Bapak nggak apa-apa. Hari ini kan biasanya banyak orang bawa panen ke pasar. Wagiman menghela napas selalu mengangkat bahu seadanya. Ya, kita coba saja, Le. Semoga ada rezeki. Randy tahu kalimat itu sebenarnya berarti, semoga cukup untuk makan hari ini. Tapi ia tidak ingin menunjukkan kekhawatirannya. Ia justru tersenyum dan menepuk bahu ayahnya, sesuatu yang sejak kecil ia tiru dari cara Wagiman menyemangatinya. Setelah mengantar Randy sampai simpang, Wagiman melanjutkan perjalanan menuju terminal kecamatan. Udara pagi mulai hangat, namun jalan masih lengang. Sesekali ia melihat Parmin, sopir mikrolet milik Haji Bekti sudah melaju lebih cepat demi mendapat penumpang pertama. Mobilnya lebih baru, warnanya masih mengkilap, dan jalannya lebih agresif. Wagiman hanya bisa tersenyum kecil melihat rivalnya itu menyalip sambil membunyikan klakson panjang. Rezeki sudah ada yang ngatur, Min. Tenang saja, katanya pada dirinya sendiri. Terminal ini tidak seramai dulu. Hanya ada beberapa pedagang sayur dan ibu-ibu yang hendak ke pasar. Saat Wagiman membuka pintu mikroletnya, 2 orang masuk, lalu 1 lagi. Tidak banyak, tapi cukup untuk menutupi solar pagi. Perjalanan berlangsung seperti biasa sampai mereka tiba di pasar induk. Setelah semua penumpang turun, Wagiman memutuskan melanjutkan trayek kembali ke desa sambil berharap ada orang yang butuh tumpangan. Namun ketika mikrolet memasuki jalur hutan milik perhutani, suasananya terasa berbeda. Hutan itu memang terkenal sunyi, terutama pagi-pagi begini. Tapi hari ini kesunyiannya terasa aneh, seperti semua suara disedot masuk ke dalam bumi. Tidak ada kicau burung, tidak ada bunyi ranting patah, hanya angin yang melewati dedaunan, membawa aroma tanah basah. Wagilan sedikit merapatkan jaketnya. Ia memperlambat laju mobil saat kabut mulai turun perlahan, menutupi sebagian jalan yang naik turun, namun tidak terlalu curam. Mata tuannya fokus ke depan,
memastikan tidak ada ranting besar atau batu yang bisa membahayakan. Tiba-tiba, di jauhan, muncul sesosok perempuan tua sedang berjalan di pinggir jalan, membawa 2 karung besar di bahunya. Rambutnya putih kusut, bajunya jarik lusuh, langkahnya pelan namun mentam. Seperti seseorang yang sudah lama berjalan tanpa istirahat. Wagiman mengerutkan kening. Ke orang siapa itu? Kok jalan sendiri di sini? Ia memperlambat mikrolet, memberi ruang untuk menyalip sosok itu dengan aman. Sekilas mereka saling memandang. Nenek itu tersenyum tipis, senyum yang samar, hampir tidak terlihat, namun ada sesuatu pada matanya. Bening, jauh, dan seolah menyimpan cerita panjang. Tapi ketika Wagiman sudah beberapa meter melewatinya, rasa penasaran membuatnya melirik kaca spion. Nenek itu hilang. Padahal baru saja ia lewati. Tidak ada tikungan. Tidak ada semak-semak lebat untuk bersembunyi. Jalan di kiri kanan adalah tebing kecil dan beberapa pohon besar. Mustahil seseorang menghilang secepat itu. Wagiman merasakan bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke spion lagi, memastikan. Kosong. Hanya kabut tipis bergulung pelan di atas jalan. Mungkin mataku saja, gumamnya, meski suara hatinya tidak terlalu yakin. Ia menggenggam erat setir, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mikrolet melaju perlahan, meninggalkan hutan yang pagi itu terasa lebih asing daripada biasanya. Di jauhan, matahari mulai muncul. Tapi bagi Wagiman, cahaya itu justru terasa seperti pertanda bahwa hari ini tidak akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Dan ia sama sekali belum tahu bahwa sosok nenek itu akan menjadi permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pasar induk kecamatan mulai hidup ketika Wagiman tiba kembali di halamannya. Matahari sudah cukup tinggi, tetapi udara masih lembab oleh embun pagi yang belum sepenuhnya menguap. Pedagang sayuran membuka karung-karung besar berisi cabai dan sayur hijau, sementara beberapa anak kecil berlarian membawa kantong plastik berisi belanjaan ibu mereka. Wagiman memarkir mikroletnya di sudut yang biasa ia tempati. Tempat itu teduh, di bawah pohon tanjung tua, yang batangnya sudah tampak retak-retak dimakan usia. Seingatnya, pohon itu sudah ada sejak ia pertama menarik trayek ini belasan tahun lalu. Ia membuka pintu mobil dan duduk di bangku depan menunggu. Namun semenit berganti menit, menit berganti hampir 1 jam, penumpang tak ada yang datang. 2 mikrolet lainnya, milik Haji Bekti dan Suyanto, sudah berangkat 2 kali. Parmin, sopir andalan Haji Bekti, sempat meliriknya sambil mengangkat alis, seperti mengejek. "Kenapa sepi sekali, Min?" Wagiman pura-pura tidak melihat. "Ya Allah, kalau bisa dapat 1 saja untuk balik, alhamdulillah," gumamnya sambil mengusap wajah, berusaha tidak terlalu memikirkan uang solar yang tinggal sedikit. Ketika ia hampir memutuskan pulang dengan tangan kosong, sebuah suara pelan terdengar dari arah belakang mikrolet. "Permisi, Nak, bolehkah aku menumpang?" Wagiman menoleh, dan jantung yang seakan berhenti berdetak sesaat. Di sana berdiri sosok yang tadi pagi ia lihat di tengah hutan, nenek tua dengan 2 karung besar yang menghilang begitu cepat hingga tak ada penjelasan logisnya. Namun kali ini, ia terlihat jauh lebih jelas. Bajunya berupa jari kecoklatan, rambutnya putih kusut terikat seadanya. Di wajahnya tergambar kelelahan, tetapi matanya tetap memancarkan ketenangan aneh. Seakan tidak ada yang aneh, nenek itu berdiri menunggu jawaban. "Loh, Mbah yang tadi di hutan itu ya?" Nenek itu hanya tersenyum. Senyum samar dan tuanya membuat garis-garis wajahnya tampak lebih dalam. "Aku ingin pulang, tapi aku tak punya uang untuk ongkos." Wagiman terdiam. Logika dalam kepalanya langsung bekerja. Dari mana nenek ini datang? Mengapa ia sekarang bisa muncul dari arah pasar? Mengapa pagi tadi menghilang begitu saja di hutan? Dan bagaimana ia bisa berjalan sejauh itu membawa 2 karung besar? Namun meski pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya, rasa iba menutupi segala rasa takut. "Tidak apa-apa, Mbah," ucap Wagiman akhirnya. "Naik saja, biar saya antar." Senyum nenek itu melebar sedikit,
namun masih begitu tenang hingga membuat hati Wagiman entah mengapa terasa hangat. Dengan pelan, nenek itu naik ke dalam mikrolet. Karung-karungnya ia letakkan dengan susah payah, dan Wagiman membantunya. Ketika pintu ditutup, aroma lembut seperti daun kering dan bunga kenanga memenuhi kabin mobil. "Desa Mbah di mana?" tanya Wagiman sambil menyalakan mesin. "Kau ikut arahku saja," jawab sang nenek, "nanti aku tunjukkan." Perjalanan dimulai seperti biasa. Pasar induk tertinggal di belakang, digantikan oleh persawahan luas yang sedang berisi tanaman padi muda. Namun tak lama kemudian, Wagiman menyadari arah yang nenek tunjukkan sungguh berbeda dari jalur biasa. "Belok kiri, ya, di gang kecil itu," kata nenek. Wagiman berhenti sejenak. Gang itu sangat sempit, hanya berupa jalan tanah yang jarang dilalui orang. Rumput-rumput tinggi menutupi sebagian jalan, membuatnya terlihat seperti tidak pernah dipakai kendaraan apapun. "Tapi, Mbah, jalan ini tembus kemana?" tanya Wagiman ragu. "Kau lurus saja, nanti aku bilang bila harus berbelok." Dengan berat hati, Wagiman mengikuti petunjuk itu. Mikrolet tua itu berguncang pelan saat melewati batu-batu kecil. Setelah beberapa menit, mereka memasuki bagian hutan yang berbeda dari hutan perhutani yang biasa ia lalui. Pepohonan di sini lebih rapat, lebih tinggi, dan cahaya matahari hanya menyelinap dalam garis-garis tipis di antara dedaunan. Udara berubah menjadi lebih dingin. Begitu dingin, hingga Wagiman merinding padahal hari sudah hampir siang. Kabut tipis mulai muncul lagi, sama seperti pagi tadi. Namun kali ini suasananya lebih sunyi, lebih hening, lebih dalam. Seolah hutan ini menahan nafasnya. "Mbah," Wagiman memberanikan diri, "ini jalannya benar, saya belum pernah lewat sini." "Benar, Nak. Tak semua jalan harus kau kenal lebih dulu, bukan?" jawab sang nenek sambil tersenyum. Kalimat itu membuat Wagiman terdiam. Jawaban yang sederhana, tapi terasa seperti mengandung arti lain. Setelah beberapa menit berjalan, hutan perlahan terbuka dan sebuah pemandangan yang tak pernah Wagiman lihat muncul di hadapannya. Sebuah kampung. Kampung yang berbeda. Rumah-rumah kayu berdiri dengan rapi, dihiasi ukiran halus seperti rumah zaman dahulu. Halamannya bersih, tanpa sampah sehelai pun. Di beberapa tempat ia melihat perempuan-perempuan berkain panjang sedang menjemur daun-daun yang tampak asing. Dari kejauhan terdengar suara gamelan lembut, ting, tung, ting, seperti berasal dari balik kabut. Wagiman menelan ludah. "Ini kampung apa, Mbah?" "Kampungku," jawab nenek itu singkat. Tidak ada satupun wajah di kampung itu yang tampak terkejut melihat mikrolet Wagiman. Bahkan beberapa warga justru menundukkan kepala hormat kepada sang nenek. Itu membuat Wagiman merasa seakan-akan nenek itu bukan orang biasa di kampung ini. Nenek menunjuk salah satu rumah besar yang dibuat dari kayu jati tua. "Berhenti di sini." Dengan masih terpesona, Wagiman memarkir mobil. "Kamu masuk sebentar. Minum dulu. Kau sudah menolongku, Nak," kata nenek. Wagiman ingin menolak, tapi sopan santun menahannya. Ia mengikuti langkah nenek masuk ke rumah tersebut. Para anggota keluarga di dalam menyambutnya dengan hangat, menawarkan minuman hangat yang aromanya tak pernah ia kenal. Di dapur, Wagiman melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar aneh. Mereka memasak dengan bumbu-bumbu berwarna cerah. Ada yang merah seperti batu bata halus, ada yang biru kehijauan, ada pula rempah yang berkilau seperti terkena sinar matahari. Cara mereka memasaknya pun seperti mengikuti irama gamelan yang terdengar dari luar. Seolah-olah masakan itu bukan sekedar makanan, tetapi ritual. Wagiman tidak bisa menjelaskan apa yang ia lihat. Namun ia tetap membantu, sekedar memotong sayur, memangkat panci kecil, atau menaruh bumbu di tempatnya. Setelah beberapa lama, nenek itu menghampirinya. "Kau orang baik, Nak Wagiman. Tidak banyak yang mau menolong orang tua seperti aku tanpa mengharapkan apapun." Wagiman bingung bagaimana nenek itu bisa tahu namanya, padahal ia belum pernah memperkenalkan diri. Sebelum ia bertanya, nenek itu menatapnya dengan mata bening yang dalam. "Kau adalah yang terpilih."
Kelak, bila kau dalam kesulitan, panggil saja, aku akan datang. Wagiman membeku, tidak mengerti maksudnya. Lalu sang nenek menunjuk ke arah sebuah jalan kecil di ujung kampung, dipenuhi kabut tipis yang mengambang di permukaannya. Pulanglah lewat sana. Di depan nanti ada banyak persimpangan, banyak jalan yang mulus dan tampak aman, tapi jangan kau pilih. Tetaplah lurus, meski jalannya berbatu, sempit atau curam. Jangan berbelok apapun yang terjadi. Itulah jalan untukmu. Nenek itu memegang tangan Wagiman, hangat dan ringan. Ingat nak, bukan semua yang tampak baik itu benar, dan bukan semua yang tampak sulit itu buruk. Jalan lurus memang berat, tapi itu jalanmu. Wagiman mengangguk pelan, meski ia tidak sepenuhnya paham. Ia pamit dengan keraguan di dada, kembali ke mikroletnya, lalu menyalakan mesin. Kampung itu terasa semakin sepi ketika ia mulai melaju. Kabut semakin menebal, dan setelah beberapa menit, Wagiman tiba di persimpangan pertama. Jalan kanan sangat mulus, lebar, dan tampak aman. Sementara jalan lurus sempit, berbatu, dan tampak gelap tertutup pepohonan rendah. Pesan nenek bergema di kepalanya. Tetaplah lurus. Dengan hati berdebar, Wagiman menggenggam setir lebih erat. Ia mulai maju perlahan ke jalan berbatu itu. Kabut mulai turun ketika Wagiman menyalakan mesin mikroletnya. Kampung aneh itu perlahan menghilang di balik pepohonan rimbun. Udara yang sejak tadi terasa dingin menusuk, kini semakin pekat. Seakan ada sesuatu yang menahan langkahnya setiap kali roda mikrolet berputar. Ia melirik kaca spion. Hanya bangku kosong. Tapi perasaannya berkata lain. Seperti ada sosok yang mengawasi dari kejauhan. Tak lama, ia tiba di persimpangan pertama. Jalan kanan tampak mulus, terang, seperti baru diaspal. Sementara jalan lurus berkabut, tanahnya berbatu dan sedikit menanjak. Wagiman mengingat pesan sang nenek. Tetap lurus, jangan terpengaruh apapun. Ia menghela nafas panjang, memutar setir ke depan. Roda mikrolet menghantam batu-batu kecil yang memantul pelan. Semakin jauh melaju, suara-suara muncul dari balik kabut. Suara langkah kaki, tawa kecil anak-anak, lalu suara gamelan halus yang seharusnya mustahil terdengar di tengah hutan. Wagiman mematikan radio, tapi suara itu tetap ada, seperti berasal dari dalam kepalanya. Di kaca spion, sesosok bayangan samar terlihat duduk di bangku belakang. Begitu Wagiman menoleh, bangku itu kosong. Jantungnya berdetak cepat, tapi ia terus melaju lurus. Persimpangan kedua muncul. Jalan kanan terlihat seperti akses aspal baru yang lurus menuju kecamatan. Jalan lurus tetap jalan tanah sempit yang seperti tak berujung. Di jalan lurus, ia melihat siluet nenek itu berjalan pelan, menoleh kepadanya sambil tersenyum. Wagiman langsung memilih jalan lurus, meski bulu kuduknya berdiri semua. Mesin mikrolet tiba-tiba bergetar, seperti memberi peringatan setiap kali Wagiman sedikit ragu arah. Bau melati mendadak memenuhi kabin, padahal tak ada bunga di dalam mobil. Embun tipis muncul di kaca depan, lalu membentuk pola seperti huruf-huruf kuno yang tak ia pahami. Ia hanya bisa menelan ludah dan menatap ke depan. Persimpangan ketiga muncul dengan godaan paling kuat. Jalan kanan tampak seperti jalan besar menuju pusat desa. Bahkan Wagiman melihat bayangan rumahnya sendiri seolah berada di ujung jalan itu. Namun ketika ia berkedip, bayangan itu bergeser, meregang lalu hilang seperti asap. "Saya cuma ingin pulang," gumam Wagiman lirih. Ia kembali memutar setir lurus. Udara mendadak berubah. Dinginnya sirna digantikan hembusan angin hangat yang menenangkan. Kabut mulai menipis. Suara gamelan hilang diganti suara jangkrik dan burung hutan yang lebih normal. Tak lama kemudian, ia mengenali jalan tanah yang dulu sering ia lewati saat kecil. Ia menghela nafas besar, seakan dada yang sejak tadi tertekan tiba-tiba diberi ruang.
Wagiman tiba di pertigaan taman desa. Matahari sudah condong ke barat, jauh lebih sore dari yang ia perkirakan. Warung Pak Min tampak ramai, dan beberapa orang memandangnya dengan heran. "Loh, Pak Wagiman lewat lagi? Tadi pagi sudah lewat kok muter-muter?" tanya seorang warga. Wagiman terdiam. Ia merasakan sesuatu seperti ditarik keluar dari dunia lain, dan waktu di desa ini berjalan berbeda. Tapi ia tak menjelaskan apa-apa. Ia hanya tersenyum kaku dan melanjutkan perjalanan pulang. Sampai di rumah, ia memarkir mikrolet seperti biasa. Ia berjalan ke teras dan duduk. Rasa lelah menimpa tubuhnya tiba-tiba, seperti seluruh kejadian dari pagi sampai sore menumpuk sekaligus. Mata Wagiman terasa berat. Tanpa ia sadari, ia tertidur. Dalam mimpinya, Wagiman berdiri di halaman rumah. Kabut tipis melayang rendah, dan di tengah kabut itu, nenek muncul begitu saja. Wajahnya sama persis seperti tadi. Tua, tenang, tapi matanya menyerap cahaya dengan cara aneh. "Nak Wagiman." Suara nenek itu lembut namun tegas. Mimpi itu terasa nyata. Angin berhembus dingin, tanah terasa kasar di telapak kakinya. Keringat dingin membasahi tengkuknya. "Kau harus mengubah haluan hidupmu," kata nenek itu. "Prospek angkutan makin gelap. Semakin sedikit yang naik, semakin berat hidupmu." Wagiman membuka mulut, hendak bertanya, tapi tak ada suara keluar. "Berjualanlah makanan keliling dengan istrimu." Wajah Wagiman berubah. "Tapi saya tidak pandai masak, Nek." Nenek itu tersenyum samar, senyum yang tak sepenuhnya manusia. "Sudah saya ajari, secara tak langsung, saat kamu membantu masak di duniaku. Walau hanya sekelilap kamu melihatnya, itu setara dengan 5 tahun belajar masak di duniamu." Kata-katanya bergema, masuk ke dalam pikiran Wagiman seperti mantra. "Kau terpilih karena hatimu ikhlas. Gunakan apa yang kamu lihat. Nanti kau akan mengerti." Kabut menebal. Bayangan nenek memudar perlahan. Suaranya yang terakhir terdengar. "Mulailah besok." Wagiman terbangun dengan nafas terengah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Aroma rempah-rempah dari dapur kampung nenek seakan masih terasa di hidungnya. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dapur. Entah kenapa, ia merasa tahu cara mengolah bumbu. Ia menyentuh ulekan dan tubuhnya seakan otomatis memahami beratnya. Cara menggiling, cara mencampur. "Apa ini?" gumamnya. Ia segera memanggil Sulastri dan Randy. Keduanya terkejut melihat Wagiman tampak pucat dan gelisah. Dengan suara pelan namun tegas, Wagiman menceritakan semuanya. Mulai dari perjalanan melewati kabut, kampung aneh, pesan nenek, hingga mimpi yang terasa lebih nyata dari kenyataan. Sulastri terpaku. Randy menggaruk kepala, bingung. Tetapi keduanya tahu satu hal. Ekonomi keluarga sedang sulit, dan apapun yang membawa jalan keluar layak dipertimbangkan. "Kalau Bapak yakin, Ibu ikut," kata Sulastri akhirnya. Matanya penuh keyakinan. "Lagi pula, Ibu memang dari dulu ingin jualan makanan." Randy tersenyum kecil. "Aku juga bantu, Pak. Mikroletnya kita ubah jadi lapak dagang. Kita bisa keliling dari desa ke desa." Wagiman menunduk, terharu. Mimpi itu bukan sekedar mimpi. Mereka bertiga duduk bersama di teras membicarakan rencana baru. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, cahaya kecil harapan muncul di benak Wagiman. Besok, hidup mereka akan berubah. Dan jauh di suatu tempat yang dipisahkan kabut, sang nenek mungkin sedang tersenyum. Pagi itu, desa Wagiman diselimuti cahaya lembut. Matahari baru menanjak ketika ia bangun dari tidur yang nyenyak, meski semalam terasa singkat. Aroma daun kemangi dan lengkuas dari dapur seakan masih menempel di hidungnya, sisa mimpi yang terasa nyata. Randy sudah menunggu dengan semangat di depan rumah, membawa beberapa peralatan yang akan dipasang di mikrolet. Sulastri pun sibuk menyiapkan kain bersih, rak-rak kecil, dan peralatan memasak sederhana. "Besok kita mulai, Ayah,"
kata Randy sambil tersenyum. Mikroletnya sudah siap kita ubah jadi lapak keliling. Wagiman tersenyum pelan. Hatinya campur aduk antara gugup dan bersemangat. Ia memandang mikrolet tua yang setia menemaninya bertahun-tahun. Hari ini, kendaraan itu bukan sekadar alat transportasi, tetapi akan menjadi jalan baru kehidupan keluarganya. Di dapur kecil, mereka membicarakan menu pertama. Setelah mempertimbangkan kebutuhan warga desa yang sering malas memasak, akhirnya diputuskan beraneka macam sayuran matang, gorengan, ikan laut, dan makanan praktis lainnya. Wagiman mulai meracik sayur rebus dan tumisan. Ia mengiris sayuran, mencampur bumbu, menumis ikan segar dan gorengan dengan gerakan yang mengalir alami. Tangan dan matanya seakan dipandu oleh sesuatu yang lebih dari sekedar pengalaman hidupnya. Setiap sayur, ikan dan bumbu tertata sempurna. Aroma masakan memenuhi dapur dengan wangi yang menggoda. Sulastri menatapnya dengan takjub. "Ayah, kau seperti sudah ahli masak saja," katanya sambil tersenyum. Randy menimpali, "Aku belum pernah lihat ayah masak sehebat ini. Aneh, tapi keren." Wagiman hanya tersenyum, sedikit terkejut dengan kemampuannya sendiri. Ia masih mengingat pesan nenek di mimpi semalam. "Sekilas yang kamu lihat setara dengan 5 tahun belajar memasak di duniamu." Di halaman, Randy sibuk memasang papan lipat, rak kecil, gantungan sendok dan tempat wajan di bagian belakang mikrolet. Kendaraan itu tetap bisa berjalan, tetapi kini dilengkapi etalase kecil portabel. Sulastri menghias bagian dalam mikrolet dengan kain bersih dan menempelkan tulisan sederhana namun menarik. "Makanan desa sejuta rasa Pak Wagiman." Mereka bertiga berdiri sejenak dan menatap hasil kerja mereka. Sederhana tapi penuh makna. Mikrolet tua itu kini memiliki takdir baru, menjadi simbol perubahan hidup. Ada perasaan haru, bangga dan sedikit tidak percaya di hati mereka. "Besok kita mulai keliling ya," kata Wagiman pelan menatap kedua orang yang dicintainya. "Siap, Ayah," sahut Randy. Sulastri tersenyum, matanya bersinar penuh semangat. Keesokan harinya, mikrolet yang telah dihias rapi meluncur perlahan ke jalan desa. Wagiman mengemudi dengan hati-hati, Sulastri menyiapkan makanan di bagian belakang, dan Randy mengikuti dengan motor untuk membantu serta memastikan semua lancar. Aroma sayuran matang, ikan goreng dan gorengan menyebar sepanjang jalan, membuat beberapa tetangga menoleh dengan penasaran. Setiap berhenti di kompleks perumahan atau pasar kecil, warga terlihat antusias. Mereka membeli makanan siap santap, kagum pada kualitas rasa dan variasi menu yang ditawarkan. "Rasanya beda dari masakan biasa," komentar salah seorang ibu sambil tersenyum puas. Wagiman merasakan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Sepanjang hari, mikrolet berjalan dari satu titik ke titik lain. Ada hal-hal kecil yang membuat Wagiman terhenyak. Ketika hampir kehabisan bahan, beberapa warga tanpa diminta memberikan sayur, bumbu, atau ikan segar. Sekilas ia melihat bayangan nenek di kaca samping, tapi hilang begitu cepat. Seekor burung kecil tampak mengikuti mikrolet dari kejauhan, sama seperti yang ia lihat di kampung aneh dulu. Wagiman tersenyum sendiri, menyadari bahwa mungkin dunia nenek itu masih ikut membantu jalannya usaha. Namun di sisi desa lain, Haji Bekti dan Parmin memperhatikan perubahan ini dengan mata tajam. Mikrolet Wagiman yang kini dijadikan lapak dagang membuat trayek mereka sepi. Suyanto juga mulai merasa terganggu. Parmin bahkan menertawakan Wagiman saat melewati mereka di jalan. "Lihat, tua-tua itu cuma bisa jualan gorengan, hahaha." Namun Wagiman tak peduli. Ia tersenyum sambil mengingat pesan nenek. "Gunakan apa yang kamu pelajari di duniaku dan jalankan dengan ikhlas." Malamnya, keluarga Wagiman duduk bersama di teras, menghitung keuntungan hari pertama. Jumlahnya jauh melebihi penghasilan harian Wagiman sebagai supir mikrolet. Mereka tertawa, bersyukur, dan merayakan sederhana keberhasilan hari pertama itu. Namun di jauhan, angin malam membawa suara samar seperti gamelan halus. Wagiman menatap langit gelap, tersenyum tipis, sadar bahwa dunia nenek itu mungkin masih mengawasi jalannya usaha. Besok, mereka akan kembali berkeliling, membawa mikrolet yang kini bukan sekadar kendaraan, tetapi lapak harapan baru bagi keluarga mereka. Dan jauh di balik desa, para pesaing mulai merancang langkah untuk menghadapi perubahan ini,
menandakan bahwa jalan baru Wagiman tidak akan selalu mulus. Pagi itu, sinar matahari menembus pekarangan rumah Wagiman dengan lembut. Sulastri keluar lebih awal, seperti biasa, untuk mengecek sayuran dan bumbu dapur. Namun matanya membesar saat melihat beberapa tanaman yang tidak pernah ia tanam tumbuh subur di antara sayur dan cabai. Daun-daunnya hijau segar, aroma rempahnya khas dan tajam, sama sekali asing bagi pekarangan sederhana itu. Apa ini? Gumam Sulastri sambil memetik satu tangkai, merasakan aroma yang mengingatkannya pada masakan yang belum pernah dibuatnya. Wagiman keluar dari rumah ketika mendengar suara istrinya. Ia menatap tanaman itu dan jantungnya berdegup cepat. Aroma itu, aroma yang sama seperti bumbu-bumbu saat ia membantu memasak di kampung nenek. Tanaman-tanaman itu bukan hanya sehat, tetapi juga lengkap. Daun-daun wangi, batang kecil yang kuat, rempah-rempah eksotis yang biasanya sulit ditemukan di desa. Ini nenek itu ya? Gumam Wagiman pelan. Dia diam-diam menanamnya untuk kita. Sulastri hanya menatapnya, terkejut tetapi juga tersenyum. Ada rasa hangat, seolah dunia lain benar-benar ikut membantu mereka. Randy sudah menunggu di halaman dengan semangat yang menular. Sosoknya yang lembut dan tampan, gerakannya yang gesit, serta senyum ramahnya membuat setiap tetangga yang melihat mereka memperhatikan mikrolet Wagiman dengan penasaran. Hari ini, Randy tak hanya membantu memindahkan wajan dan rak kecil di mikrolet, tetapi juga sibuk menyusun makanan agar terlihat menarik dan siap saji. Wagiman menyiapkan menu hari ini dengan bantuan rempah misterius itu. Sayur matang, tumisan, ikan laut, gorengan, dan sambal terhidang rapi. Aroma yang keluar dari mikrolet sudah cukup memikat siapa saja yang lewat. Randy membantu membagikan sampel ke beberapa tetangga di awal jalan. Senyumnya lembut dan bersahaja, membuat pembeli otomatis tertarik untuk mencoba. "Wah, masakan Pak Wagiman beda ya," kata seorang ibu sambil tersenyum pada Randy. Randy hanya tersenyum hangat. "Silakan dicoba, Bu. Ini hasil keluarga kami." Wagiman memandang anaknya, bangga sekaligus tersenyum. Kehadiran Randy ternyata benar-benar menambah daya tarik dagangan mereka. Sepanjang hari beberapa hal aneh namun menyenangkan terjadi. Ketika Wagiman hampir kehabisan bahan, beberapa warga secara diam-diam memberikan sayur, ikan, atau bumbu tambahan. Randy pun sering membantu menerima dan menata kembali makanan, sehingga mikrolet tetap rapi. Sekilas, Wagiman melihat bayangan nenek di kaca samping saat berhenti di persimpangan desa. Tetapi bayangan itu hilang seketika. Burung kecil yang ia lihat dulu di kampung aneh tampak hinggap di dekat mikrolet sebentar, lalu terbang menjauh. Semua kejadian terasa seperti tanda bahwa nenek masih menjaga mereka dari dunia lain. Tidak jauh dari pasar desa, Parmin dan Suyanto menunggu dengan mikrolet mereka. Begitu melihat Wagiman mengendarai mikrolet untuk jualan makanan, Parmin tertawa keras. "Hahaha, lihat, tua-tua ini sekarang jadi tukang jualan, sopir jadi chef dadakan." Wagiman tersenyum, menenangkan hatinya. Randy dengan lembut menatap supir-supir itu sambil membungkuk sopan, lalu menyiapkan beberapa gorengan untuk dicicipi. Banyak warga yang melihat Randy tersenyum ramah, langsung merasa nyaman dan malah membeli lebih banyak. Kehadiran Randy yang tampan, lembut, dan giat menjadi magnet tersendiri bagi pembeli, sehingga konflik ringan itu tidak berkembang menjadi keributan. Sesampainya di pasar induk, aroma masakan Wagiman yang unik membuat beberapa pengusaha warung gelisah. Mereka memperhatikan dagangan mikrolet yang cepat habis dan pelanggan yang sebelumnya mereka layani mulai beralih. Seorang pengusaha tua menghampiri Wagiman dengan nada ancaman halus. "Kamu dagang di sini. Kalau mau, bayar iuran atau pindah. Kami tidak mau dagangan baru mengganggu warung lama." Wagiman bingung, tidak ingin konfrontasi, tetapi ia tahu ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha keluarganya. Sulastri menatap suaminya penuh dukungan, sementara Randy berdiri di samping dengan senyum tegas. "Kami cuma ingin berbagi masakan dengan warga, Pak. Tidak ada niat mengganggu." Ketegangan terasa nyata, lebih berat dibanding persaingan mikrolet kemarin. Wagiman merasakan bahwa keberuntungan dari nenek membawa tantangan baru, bukan hanya berkah, tetapi juga ujian.
Sore hari, mereka kembali ke rumah dengan mikrolet hampir kosong. Wagiman menatap tanaman rempah di pekarangan dan tersenyum. "Terima kasih, Nek," gumamnya pelan. Ia yakin nenek masih menjaga mereka diam-diam. Mereka duduk bersama di teras, membahas strategi menghadapi pengusaha warung keesokan hari. Randy menyarankan rute baru, Sulastri menambahkan menu tambahan, dan Wagiman merancang cara menjaga kualitas masakan tetap konsisten. Bab ini berakhir dengan paduan rasa haru, misteri, dan tantangan baru. Usaha semakin berkembang, tanaman ajaib menjadi simbol dukungan tak terlihat, tetapi dunia nyata mulai menghadirkan tantangan yang lebih berat. Besok, Mikrolet dan keluarga Wagiman harus menghadapi pasar yang lebih ramai dan lawan yang lebih serius. Sementara misteri nenek tetap mengintai dari balik kabut yang tak terlihat. Pagi itu, desa Wagiman cerah. Keluarga itu bangun lebih awal, siap menjalankan dagangan hari ini. Wagiman memeriksa mikrolet, memastikan wajan, rak, dan bumbu siap. Randy sudah menunggu di halaman, tersenyum ramah, membantu menata makanan di mikrolet. Sosoknya yang lembut, tampan, dan giat membuat banyak warga tersenyum ketika melihatnya, menambah daya tarik dagangan keluarga Wagiman. Sulastri berada di dapur, membantu Wagiman menyiapkan menu hari ini. Beraneka macam sayuran matang, gorengan, dan ikan laut. Semuanya menggunakan teknik yang Wagiman pelajari dari pengalamannya membantu memasak di kampung nenek. Sulastri membantu menyiapkan peralatan, menata piring, dan memastikan semuanya rapi untuk dibawa keliling. "Siap, Nak?" tanya Wagiman pada Randy saat mereka hendak berangkat. "Siap, Ayah," jawab Randy, tersenyum hangat. Ia membantu menata makanan agar terlihat menarik, sekaligus membagikan sampel kepada beberapa tetangga yang lewat, membuat mereka penasaran untuk membeli. Hari itu, dagangan mikrolet laris manis. Warga desa dan desa sekitar mulai mengenal kualitas masakan mereka. Aroma yang khas, rasa yang lezat, dan kehangatan pelayanan keluarga Wagiman membuat banyak orang datang kembali. Namun di sisi lain, Parmin dan Suyanto mulai resah. Kesuksesan Wagiman mengubah haluan usaha, membuatnya lebih dikenal warga dan lebih sejahtera, sementara mereka merasa tertinggal. "Lihat itu," ejek Parmin sambil menunjuk mikrolet Wagiman dari jauh. Dulu sopir tua itu cuma menarik penumpang, sekarang malah jadi chef terkenal di desa. Suyanto mengangguk kesal. "Ya, semua orang sepertinya lebih suka dagangannya daripada yang kita lakukan. Tidak adil." Wagiman tetap tenang, fokus melayani pembeli. Randy membagikan sampel dengan senyum ramah, mengatur pelanggan, dan membantu pembeli memilih makanan. Sosoknya yang lembut dan giat membuat dagangan tetap ramai, sehingga rasa iri Parmin dan Suyanto tidak mempengaruhi usaha keluarga. Sore hari, desa mengadakan musyawarah untuk perbaikan jalan lintas hutan yang rusak. Warga berkumpul di balai desa, banyak yang mengeluhkan kondisi jalan yang berlubang dan becek saat hujan. Kepala desa membuka pertemuan. "Kita butuh bantuan semua pihak agar jalan ini bisa segera diperbaiki. Setiap warga atau pihak yang mampu bisa membantu menyediakan bahan atau tenaga." Haji Subekti, pengusaha lokal yang terkenal sombong, menepuk bahu sambil tersenyum meremehkan. Dia berdiri sambil berkata lantang, "Untuk hal baik, di sini aku akan menyumbangkan 20 sak semen. Tapi gak usah dicatat ya Pak Kepala Desa, takut menjadikan iri pada orang lain." Tepuk tangan dari warga membuat Pak Haji makin dapat ruang. "Tak heranlah, Pak Haji kan orang kaya," kata salah satu warga pada rekan di sebelahnya. Kemudian sambil memandang Wagiman, dia berkata juga, "Wagiman, ayo bicara mau sumbang apa, jangan pelit untuk hal baik." Wagiman menatap pria itu sejenak, lalu tersenyum tenang, kemudian berdiri dan berkata pelan, "Karena memang hal ini sangat penting untuk akses warga, dan kekurangan semen 200 sak, seperti yang telah dianggarkan, saya siap membantu 150 sak semen." Tak ada yang tak terkejut, semua tak menyangka akan hal itu. Penghinaan yang baik, yang langsung maupun yang tidak langsung tadi, kini berubah jadi kekaguman yang luar biasa. Warga menatapnya tercengang. Beberapa bergumam, "Lihat, semangatnya luar biasa." Haji Subekti mengerutkan kening dan seakan tak percaya. "Ini bagaimana mungkin?" gumamnya. Seorang pemuda dari desa berbisik kepada yang lain, "Wagiman membantu lebih banyak dari Haji Subekti."
luar biasa. Haji Subekti terdiam, wajahnya memerah. Ia menatap Wagiman yang tetap senyum, tenang dan rendah hati. Tidak ada rasa sombong, hanya ketulusan. Perlahan, semua penghinaan yang ia lontarkan tersapu oleh kekaguman warga. Warga mulai bergotong royong, menyalurkan sak semeng, mengangkut sampir, dan memperbaiki jalan. Wagiman terus bekerja bersama warga, disertai Randy yang membantu ibunya Sulastri, memberi makan dan minum, dibantu ibu-ibu di desanya. Jalan pun selesai diperbaiki. Warga kagum dengan kepemimpinan teladan dan ketulusan Wagiman. Bahkan Haji Subekti, yang semula sombong, tidak lagi bersuara. Kekaguman menggantikan sikap meremehkannya. Keluarga Wagiman pulang ke rumah dengan rasa lega. Usaha dagang mereka terus berkembang dan kehidupan keluarga makin baik. Dasar jiwa rasa syukur membuat Wagiman senang berbagi, membantu tetangga, terlibat aktif dalam kegiatan desa, dan menunjukkan bahwa keberhasilan bukan untuk dibanggakan, tetapi untuk bermanfaat bagi semua. Hari itu menjadi bukti bahwa kerja keras, ketulusan dan rasa syukur membawa pengaruh yang jauh lebih besar daripada sekedar keberhasilan materi. Malam itu, desa terasa hangat meski angin berhembus lembut. Keluarga Wagiman baru saja menutup mikrolet setelah hari terakhir dagang keliling yang sibuk. Randy menata piring dan peralatan, Sulastri menutup rak, dan Wagiman menepikan mikrolet di halaman rumah. Tiba-tiba, suara mobil tua terdengar dari jalan utama. Dua sosok turun. Haji Subekti yang semula sombong dan penuh kesombongan, dan kepala desa yang selama ini mengawasi kegiatan warga dengan tegas namun ramah. Haji Subekti melangkah mendekat, wajahnya serius tapi penuh kerendahan. Ia menghela napas panjang sebelum berkata, "Wagiman, aku datang bukan untuk mengganggu. Selama ini, aku meremehkanmu. Aku lihat sekarang, usahamu luar biasa. Mikrolet lama kami sudah tak ada harapan. Aku ingin belajar darimu, membimbing usaha baru. Bisa kau ajari aku?" Wagiman tersenyum hangat. "Pak Haji, tak ada yang terlambat untuk belajar. Aku akan bantu semampuku. Yang penting, niat kita benar." Haji Subekti menunduk, sedikit malu. Aku berharap bisa memulai lagi dengan cara yang benar, seperti keluarga kalian. Selama ini aku terlalu sombong." Randy melangkah maju, tersenyum ramah. "Pak Haji, jangan khawatir. Semua bisa belajar. Kita akan membantu dengan senang hati." Sulastri menepuk lengan Wagiman, matanya berbinar. "Ayah, lihat, mereka tulus ingin belajar." Wagiman hanya tersenyum pelan, menenangkan hatinya. Kepala desa ikut bicara dengan nada tegas tapi ramah. "Wagiman, usaha keluarga ini tidak hanya bermanfaat bagi kalian. Aku ingin kamu membantu warga lain dalam program pengembangan UMKM desa. Bagaimana cara memulai, mengelola, dan menjaga kualitas produk. Banyak warga ingin belajar dari contoh keluargamu." Haji Subekti menatap kepala desa, lalu menoleh ke Wagiman. "Aku bersedia, Pak Wagiman. Aku ingin menjadi bagian dari program ini, jika kau sudi membimbing." Wagiman menepuk bahu pria itu lagi. "Tentu, Pak Haji. Kita mulai perlahan. Aku tunjukkan cara menyiapkan bahan, mengatur dagangan, dan menjaga kualitas. Yang penting, kita lakukan dengan niat baik." Kepala desa tersenyum lebar. "Bagus. Aku yakin warga desa akan sangat terbantu dengan pengalaman dan ilmu kalian." Haji Subekti mengangguk, wajahnya mulai terlihat lega. "Aku ingin belajar bagaimana kalian membangun usaha dengan mikrolet itu. Dari awal sampai berhasil, aku ingin ikut berkontribusi dan membantu warga yang ingin memulai usaha baru juga." Randy membungkuk sopan. "Kami siap membantu Pak Haji. Bersama-sama kita bisa membuat desa ini lebih maju." Sulastri tersenyum lembut, menatap Wagiman. "Ayah, lihat, hasil kerja kita benar-benar memberi manfaat." Wagiman hanya menatap keluarganya. Rasa syukur dan bangga mengalir dalam hati. Di sudut halaman, di balik remang malam, seorang nenek muncul. Wajahnya tersenyum lembut, penuh rahmat. Matanya bersinar sejenak seakan menyampaikan pesan bahwa semua keberhasilan dan ketulusan mereka telah diperhatikan.
Kemudian, seperti kabut tipis yang tersapu angin malam, nenek itu menghilang meninggalkan kesan hangat dan misterius di hati keluarga Wagiman. Keluarga itu berdiri bersama, menengadah ke langit malam. Randy tersenyum, Sulastri memegang tangan suaminya, dan Wagiman menatap bintang-bintang. Mereka bersyukur atas perjalanan panjang yang membuahkan kebahagiaan, keberhasilan, dan keberkahan.